Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena berkat perlindungan Tuhan dari sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini. Kami bangun dengan berkat kesehatan kekuatan dari Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Urapi kami supaya kami dapat semakin mengenal Engkau dan mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 12-14. Tertulis demikian. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terpenting dari berkat, bukanlah berkatnya, tapi Sang Pemberi berkat. Kita seringkali terlalu terpukau dengan berkat-berkat dalam kehidupan kita. Kita terkagum-kagum dengan pencapaian, prestasi, kekayaan, keberhasilan, kemakmuran, lalu kita melupakan Sang Pemberi dari semuanya itu. Seringkali kita mengawali semuanya dengan melangkah bersama Tuhan, dan ketika kita mencapai sesuatu yang menyilaukan mata jasmani kita, kita berhenti berjalan bersamanya. Kita meninggalkan Tuhan, kita tidak mau lagi melangkah dengannya. Kita ingin berjalan sendirian dan merasa aman dengan pencapaian dan keadaan kita. Kita memutuskan hubungan kita dengan Sang Sumber berkat, perhatian dan kasih kita kepada berkat, bukan kepada Tuhan. Dalam Ulangan 8 ayat 12-14 ini, Tuhan berfirman agar umatnya tidak melupakan Tuhan ketika keadaan mereka sudah baik secara materi, sudah mengalami kecukupan dan bahkan kelimpahan hal-hal yang lahiriah. Tapi kita tahu bagaimana kisah selanjutnya dari umat Tuhan, bangsa Israel. Mereka lupa akan Tuhan. Bayangkanlah saudara kalau kita berada di posisinya Tuhan. Betapa sedih kita ketika dilupakan dan dicampakkan karena orang yang kita sayangi lebih perhatian kepada hal-hal materi daripada diri kita yang memberikan semuanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub adalah contoh dari pribadi yang sungguh mengasihi Tuhan, bukan berkat. Dia mengasihi Tuhan saat memiliki berkat yang berkelimpahan, dan yang luar biasanya, ketika semua yang ia miliki habis lenyap, ia juga tetap ingat akan Tuhan. Dalam kitab Ayub 1 ayat 21, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara yang terkasih, bisakah kita bersikap seperti Ayub yang tidak melupakan Tuhan ketika berkelimpahan dan juga ketika semuanya diambil? Ketika ada di rumah bak istana ataupun duduk di atas debu, bisakah kita tetap berpaut kepada Tuhan ketika keadaan tidak sesuai yang kita harapkan? Akankah kita bisa tetap mengasihi Tuhan dan tetap memandang Dia yang adalah Sang Pemberi berkat, dan bukan hanya berkat tapi juga sumber dari kehidupan kita? Memang tidak gampang saudara. Ayub pun bergumul dengan keadaannya, tapi ia dikuatkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu prinsip kebenaran yang perlu jadi pegangan dan sikap hati kita adalah demikian. Tuhan, tidak masalah apa yang aku alami, apa yang aku lalui, dan tidak masalah Engkau membawaku kemana, asalkan Engkau selalu bersamaku, menuntunku, dan aku ada dalam tangan-Mu.
Aku akan selalu berbahagia dan bersyukur. Aku tetap akan selalu mengasihimu, karena Engkaulah segalanya bagiku. Engkaulah kehidupanku dan bagianku selama-lamanya. Ketika Tuhan memberkatiku, aku tidak akan lupa dan tidak akan meninggalkanmu, sebab Engkau yang terutama dan di atas segalanya. Ketika aku susah, aku pun akan tetap percaya kepadamu, karena Engkau adalah Tuhanku. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupakan yang terpenting dalam hidup ini. Bukan soal berkat, dan bukan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tetapi Tuhanlah yang terutama dan di atas segalanya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk selalu mengingat akan Tuhan, menyadari bahwa Engkaulah yang terutama dalam hidup kami. Bukan soal berkat-berkat, tapi Engkaulah Tuhan yang terpenting dan yang menjadi segalanya dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, pimpin hidup kami, bukakan mata rohani kami, supaya kami dapat selalu memandang Engkau, tidak terpukau dengan segala hal yang ada di dunia ini, hal-hal lahiriah, kekayaan, berkat, pencapaian-pencapaian yang kami alami. Tolong kami Tuhan, kuatkan hati kami, supaya selalu mengasihi Tuhan, bahkan di dalam keadaan yang susah sekalipun. Biarlah Engkau menguatkan kami, dan menolong kami untuk tetap setia kepadamu. Engkaulah Tuhan yang terutama, dan yang menjadi segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah ya Tuhan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Di sepanjang hari ini ya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Berkatilah kami Tuhan, dalam segala apa yang kami lakukan. Studi, tugas, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan segala sesuatu. Biarlah di dalamnya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk yang sedang sakit. Jamahlah dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Berikan kekuatan yang baru, dan nyatakanlah mujizat-Mu Tuhan. Berikan juga pertolongan kepada yang sedang mengalami masalah. Biarlah Tuhan Engkau menyatakan kuasa dan pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.